Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema 2B, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan gambar berikut. Terdapat 4 gambar. Manakah gambar yang menunjukkan bermain di lingkungan sekolah? Iya, betul. Yang termasuk ke dalam bermain di lingkungan sekolah adalah gambar yang B dan gambar yang D. Gambar yang B menunjukkan anak-anak yang sedang bermain tapak gunung menggunakan seragam olahraga. Lalu gambar yang D, 3 anak bersama-sama menggunakan seragam sekolah. Sekarang kita akan mempelajari menambah kosakata dan mengelompokkan benda sesuai wujudnya. Wujud benda ada yang padat, cair, dan gas. Setiap hari kita menggunakan benda dengan berbagai wujud. Misalnya saat kita mandi, minum, dan menyiram tanaman. Air yang kita gunakan termasuk benda cair. Sekarang kita perhatikan gambar 1. Mana sajakah yang termasuk ke dalam wujud benda padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas? Pada gambar 1, yang termasuk ke dalam wujud benda padat ada mainan kereta, kedua mobil-mobilan, ketiga boneka, dan yang keempat daun. Lalu manakah yang termasuk ke dalam wujud benda gas? Ya, yang termasuk ke dalam wujud benda gas adalah mainan balon berbentuk buah stroberi. Di sini apakah terdapat wujud benda cair? Ya, betul, tidak ada. Sekarang kita lihat pada gambar 2. Yang termasuk ke dalam wujud benda cair yaitu air yang ada di kolam bola. Manakah yang termasuk benda padat? Wujud benda padat yaitu ada tenda dan juga bendera. Adakah wujud benda gas? Ya, yang termasuk ke dalam wujud benda gas adalah bola yang ditumpangi atau dimasuki oleh manusia. Pinter semuanya. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Sekarang perhatikan gambar berikut. Mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Pada kotak gambar yang pertama terdapat 8 anak, maka anak yang paling atas diturunkan ke bawah, dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing ada 1 anak. Sisa anak ada 4, yaitu anak yang di bawahnya. Maka setiap anak bergabung dengan 1 kelompok yang telah terbentuk. Sisa anak yang 4 di atas masuk masing-masing ke dalam 1 kelompok. Jadi setiap kelompok terdapat 2 anak.
Dapat juga kita menggunakan pengurangan berulang untuk membagi anggota setiap kelompok seperti berikut. 8 dikurang 4 dikurang 4. Dari mana kita dapat angka 8? Yaitu dari banyaknya anak, yaitu ada 8 anak. Dari mana kita dapat angka 4? Yaitu 4 kelompok. 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan sampai habis. Dapat ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hasil pembagian sama dengan banyaknya pengurangan sampai habis. Dapat menggunakan pengurangan berulang untuk membagi anggota setiap kelompok seperti berikut. 8 yaitu jumlah anak dan 4 adalah jumlah kelompok. Maka 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita harus mengurangi sampai hasilnya 0. Jadi 8-nya dikurang 4 2 kali. Ada 2 kali pengurangan sampai habis atau sampai hasilnya 0. Dapat ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. Hasil pembagian sama dengan banyaknya pengurangan sampai habis. Untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut. 10 dibagi 2. 10 dikurang 2 sampai hasilnya 0. Kita hitung 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita hitung pengurangan angka 2-nya ada berapa? 1 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pengurangan sampai habis atau sampai hasilnya 0. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 5. Tahukah kalian alat-alat untuk menggambar? Nah, ini merupakan alat-alat untuk menggambar. Sebelumnya kalian telah menggambar imajinatif. Ada yang masih ingat apa itu gambar imajinatif? Iya, gambar imajinatif adalah gambar hayalan atau gambar yang tidak nyata. Sekarang kita lihat ada apa saja alat-alat untuk menggambar. Yang pertama ada buku gambar. Lalu yang kedua ada pensil. Yang ketiga ada pensil warna dan yang keempat ada penghapus. Masing-masing setiap alat untuk menggambar memiliki fungsinya masing-masing. Buku gambar fungsinya adalah tempat untuk menggambar. Pensil gunanya untuk membuat sketsa gambar. Yang ketiga, pensil warna yaitu untuk mewarnai gambar. Dan yang keempat, penghapus berfungsi untuk menghapus gambar sebelum diwarnai. Ayo membaca. Ketika jam istirahat sekolah tiba, Johnny bermain dengan Tony. Johnny bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Johnny pun menunjukkannya kepada Tony. Ayo bacalah percakapan Tony dan Johnny. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya. Iya. Sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu.
gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah, jangan di dalam rumah. Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Nah, setelah kita membaca percakapan Tony dan Joni, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku. Sekarang kalian buka buku halaman 64. Pertanyaan pertama, apa mainan yang diceritakan Joni? Ya, bermain gelembung sabun. Nomor 2, bagaimana cara memainkannya? Ya, caranya yaitu masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu, maka gelembung akan keluar dari sedotan. Lalu nomor 3, apa wujud air sabun? Yaitu cair. Nomor 4, tuliskan ciri-ciri benda gas berdasarkan cerita tersebut. Ciri-ciri benda gasnya apa? Gelembung sabunnya. Ya, yaitu gelembung keluar dari sedotan dengan cara ditiup. Selain itu, biasanya kalau gelembung sabun warnanya apa? Ada warna pelanginya. Betul. Lalu nomor 5. Bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Yaitu caranya pertama, masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun lalu ditiup. Pinter semuanya. Nah, sekarang kita amati gambar. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Nah, sekarang kita tuliskan nama-nama perlengkapan seragam sekolah yang ditunjuk. Sekarang kita lihat pada Nina. Apa saja yang ditunjukkan pada gambar Nina? Yang pertama ada topi. Lalu yang kedua bawahnya? Iya, betul. Atribut atau badge. Yang ketiga, rok atau celana. Yang keempat, kaos kaki. Sekarang kita lihat pada gambar Made. Yang pertama, dasi. Yang kedua, ikat pinggang. Dan yang ketiga, sepatu. Nah, kita telah menyebutkan nama-nama perlengkapan seragam sekolah. Seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah atau aturan yang berlaku di sekolah. Pinter semuanya ya. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan tugas halaman 63, ayo berlatih, halaman 67, gambar seragam sekolah, dan ayo berlatih nomor 1, 2, dan 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.